Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Trinoliwadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polresta Barelang berhasil mengungkap kasus penipuan dengan modus hipnotis yang melibatkan 6 orang tersangka. Dalam rangka memperingati HUT ke-70 lalu lintas Bayangkara, Polres Kepulauan Sula menggelar bakti sosial. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung solusi dua negara dalam penyelesaian konflik di Gaza. Di informasi pertama pemirsa, Barreskrim Polri menyampaikan perkembangan hasil penegakan hukum terkait aksi kerusuhan dalam demonstrasi yang berlangsung pada 25 hingga 31 Agustus 2025. Kabarreskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono menyampaikan data yang telah dihimpun ini berasal dari seluruh Polda yang menangani laporan polisi. Terkait dengan modus operandi dari beberapa perkara, ini bisa kita ambil modus operandinya. Modus operandi menghasut dan mengajak orang lain melakukan aksi kerusuhan melalui poster, siaran langsung di media sosial, dan grup WhatsApp. Kemudian juga ada modus menyebarkan dokumentasi kerusuhan, ini ada video pembakaran dan yang lain-lain, lewat media sosial dengan tujuan, ada narasinya, untuk memprovokasi, mengajak untuk melakukan perbuatan seperti yang ada di video itu. Kemudian modus menghasut untuk melakukan pembakaran dengan kekerasan terhadap barang atau orang, dan juga pencurian atau penjarahan. Ini fakta yang ada, pencurian, penjarahan, pembakaran kantor DPRD, ada kantor kejaksaan, kantor gubernur, kantor polisi juga ada beberapa, dan Mako Polres maupun Mako Pospol. Kemudian modus membawa, menyimpan, menggunakan bom molotov dan benda-benda berbahaya lainnya yang tentunya ini digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang anarkis tadi. Kemudian modus melakukan penganiayaan terhadap petugas dan masyarakat. Di Jawa Timur pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Gresik, Polda Jawa Timur, berhasil mengungkap 16 kasus tindak pidana narkotika selama pelaksanaan Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2025. Operasi ini berlangsung selama 12 hari, mulai 30 Agustus hingga 10 September 2025. Selamat pagi Sobat Humas, hari ini Polres Gresik melalui Sat Narkoba akan melaksanakan rilis hasil ungkap kasus Tumpas Narkoba Semeru 2025. Yuk kita ikuti hasil tangkapannya. Satres Narkoba Polres Gresik Polda Jawa Timur dalam Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2025 berhasil mengamankan sebanyak 20 tersangka dengan barang bukti berupa 37,854 gram sabu dan 843 butir pil double L. Wakapolres Gresik Kompol Danu Anindito Kuncoro didampingi Kasatres Narkoba Polres Gresik AKP Ahmad Yani menyebutkan bahwa kasus terbanyak terjadi di Kecamatan Manyar dan Menganti. Adapun rincian hasil ungkap yaitu di kawasan Manyar 5 kasus 8 tersangka, Sidayu 3 kasus 3 tersangka, Bunga 1 kasus 1 tersangka, Menganti 6 kasus 7 tersangka, Driorejo 1 kasus 1 tersangka. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Ancaman hukuman 20 tahun penjara serta denda hingga 10 miliar rupiah sesuai dengan perannya masing-masing. Dari tim Humas Polres Gresik Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV.
Beralih ke Jawa Barat, pemirsa, Polres Cirebon Kota melakukan razia inspeksi mendadak terhadap kendaraan yang menggunakan lampu rotator dan sirene di depan gerbang Mako Polres pada Selasa 23 September 2025. Sasaran razia kali ini bukan kendaraan masyarakat umum, melainkan kendaraan pribadi milik anggota Polri maupun ASN yang hendak masuk ke Mako Polres Cirebon Kota. Razia yang dipimpin langsung oleh Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar didampingi Kasih Propam Polres Cirebon Kota AKP Sukirno digelar sebagai langkah penegakan disiplin dan memastikan fasilitas khusus tidak digunakan sembarangan. Anggota yang masih kedapatan memasang rotator atau sirine pada kendaraan pribadi akan mendapatkan teguran dan diwajibkan mencabut kelengkapan tersebut. Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar menjelaskan, larangan penggunaan sirine dan lampu rotator sudah diberlakukan sejak 3 bulan lalu menyusul banyaknya keluhan masyarakat yang merasa terganggu dengan suara sirine. Penggunaan sirine dan rotator, AKBP Eko Iskandar menerangkan, telah diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penggunaannya sirine dan rotator hanya memberikan prioritas kepada kendaraan seperti ambulan, damkar, mobil jenazah, dan kendaraan dinas kepolisian serta kendaraan dalam situasi kegawat daruratan lainnya. Kapolres menuturkan pihaknya membatasi penggunaan rotator dan sirine agar tidak menimbulkan gangguan di jalan. Kapolres juga menyoroti fenomena banyaknya kendaraan sipil yang menggunakan rotator dan sirine secara ilegal. Mengecek kendaraan dinas lalu lintas yang dimiliki oleh Polres Cirebon Kota, sekaligus kita memberikan APP kepada anggota sifatnya mengingatkan kembali. Ya. Jadi kita sudah melakukan evaluasi jauh hari terkait dengan penggunaan sirine dan rotator. Selain ini rotator, lampu strobo, ya. Ini kan sudah kita tutup di bagian belakang supaya pada saat di jalan ini kendaraan yang ada di belakang kendaraan dinas kepolisian ini tidak silau. Dan penggunaannya pun ada waktu-waktu tertentu yang tidak mengganggu masyarakat. Memang satu sisi penggunaan rotator ini penting sebagai upaya atau kegiatan-kegiatan preventif anggota khususnya pada malam hari, ya, pada saat dia berhenti di satu tempat menghidupkan rotator, di situ menunjukkan adanya kehadiran anggota di lapangan, sehingga ini bagaimana untuk mencegah terjadinya hal-hal yang sifatnya kriminal. Kemudian untuk sirine sendiri sudah kita evaluasi, ya, dan sudah berjalan 3 bulan ke belakang ini. Kita melarang anggota untuk membunyikan sirine di dalam pelaksanaan tugas, kecuali hal-hal yang sifatnya urgent, dan itu pun harus izin dan sepengetahuan Kasat Lantas dan Kapolres. Ya, hal apa saja ini 3 yang urgent. Yang pertama, apabila mendatangi TKP yang membutuhkan kehadiran anggota segera, TKP kebakaran, TKP laka lantas, dan TKP kriminal yang membutuhkan kehadiran anggota polisi segera ada di tempat tersebut. Nah, ini kita mengingatkan kembali, ya, ini adalah salah satu bentuk penjawab apa yang selama ini menjadi keluhan dari masyarakat. Jadi kita berterima kasih kepada masyarakat atas evaluasi, masukan-masukan yang positif kepada kepolisian ini untuk membuat kepolisian ini lebih baik, ya, khususnya anggota lalu lintas. Kapolres mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan kendaraan sipil menggunakan rotator atau sirine ke call center 110 atau langsung kepada petugas di lapangan. Dari Humas Polres Cirebon Kota Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Polresta Barelang berhasil mengungkap kasus penipuan dengan modus hipnotis yang melibatkan 6 orang tersangka termasuk 2 warga negara asing asal Tiongkok. Kasus ini diungkap melalui konferensi pers yang digelar di Mapolresta Barelang. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang
Polresta Barelang menggelar konferensi pers pengungkapan kasus penipuan dengan modus hipnotis. Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakapolresta Barelang AKBP Fadli Agus yang didampingi oleh Kasat Reskrim Kompol MD Bitri Andrestian. Penangkapan ini berawal dari laporan seorang korban perempuan berinisial SH, warga Kecamatan Bengkong. Polisi berhasil mengamankan 6 tersangka di sebuah hotel di kawasan Nongsa, Batam. Mereka berinisial CS, WM, LM, A, TLP, dan DS. Dengan total kerugian korban mencapai 127 juta rupiah lebih. Modus operandi pelaku dengan berpura-pura menanyakan tempat pengobatan akupuntur. Korban kemudian diajak ke mobil dan ditakut-takuti akan mengalami musibah yang besar. Setelah itu korban dibujuk menyerahkan uang dan perhiasan untuk didoakan. Namun barang berharga tersebut ditukar dengan plastik berisikan botol air mineral, garam, dan tisu. Kronologis dari peristiwa ini yang juga menjadi modus operandi dari para pelaku, bahwa pelaku berjumlah dari 6 orang ini pura-pura bertanya kepada seorang korban tentang di mana letak untuk berobat akupuntur. Kemudian pada saat korban naik ke dalam mobil, di dalam mobil komplotan pelaku ini menakut-nakuti korban bahwa korban akan mengalami bencana dan segala macam, dan bisa disembuhkan dengan didoakan. Pada saat percakapan itulah korban dibujuk diantar ke rumah dengan dalil bahwa setelah diobati harus ada persembahan, ada barang-barang yang harus diserahkan. Dalam kasus ini korban setelah ditakut-takuti diminta untuk mengambil barang-barang berharga di rumahnya, kemudian barang berharga tersebut, uang dan beberapa barang lainnya dimasukkan dalam kantong plastik, kemudian kembali ke mobil. Di dalam mobil didoakan, seolah-olah didoakan. Kemudian setelah didoakan, korban disuruh pulang berjalan kaki dan kemudian diberikan kembali kantong plastik tadi dan diminta jangan dibuka sampai tanggal 25 September. Namun pada saat sampai di rumah, setelah diceritakan kepada keluarga, korban curiga, dan setelah membuka kantong plastik tadi ternyata kantong plastik bukan berisi uang yang dimasukkan tadi, tapi melainkan botol aqua, kemudian lagi botol minuman mineral, kemudian tisu, garam, dan beberapa barang yang tidak berguna lainnya menurut korban. Dari kasus ini, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya adalah 1 unit mobil, uang tunai berbagai mata uang, serta plastik dan perlengkapan yang digunakan untuk aksi penipuan. Dalam pengungkapan ini, 2 orang pelaku merupakan warga negara asal Tiongkok yang merekrut anggota lain di Indonesia. Sasaran utama mereka adalah lansia keturunan Tionghoa yang mudah dipengaruhi sugesti. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Polresta Barelang menghimbau masyarakat untuk waspada dan tidak mudah percaya pada orang yang tak dikenal, dan segera melaporkan ke kepolisian jika mengalami atau menemukan modus yang serupa. Dari Humas Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.